Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aldila, NPM 170412441. Di sini saya akan menyampaikan tentang bank dan LKS atau Bank Lembaga Keuangan Syariah. Nah, yang pertama, konsep perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui, perbankan syariah yaitu merupakan sebuah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, Al-Hadis, dan Sunnahnya. Dan kemudian perbankan syariah ini memiliki hukum, dan hukumnya itu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimana disebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konven atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatan memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Jadi di dalam UU nomor 10 tahun 1998 itu ada sistem konvensional, sistem syariah, kemudian sistem konvensional dan cabang syariah. Dan produk perbankan syariah itu ada yang namanya pendanaan, yaitu kayak tabungan, kayak penghimpunan dana yang di bank yang dapat berbentuk tabungan, wadiah, giro, deposito, tabungan mudharabah, dan kemudian ada yang namanya pembiayaan dana. Nah, pembiayaan dana ini seperti peminjaman dana dari bank oleh masyarakat ataupun oleh nasabah, dan sistemnya ini juga biasanya diartikan dengan pembiayaan. Dan pembiayaannya juga itu ada pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh, dan yang lain sebagainya. Terus ada produk jasa. Produk jasa ini seperti kafalah, wakalah, hawalah, rahan, qard, sama sarf. Dan kemudian perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Seperti yang kita ketahui, bank syariah itu beroperasi sesuai dengan syariatnya, Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Sunnah, dan kemudian berpatokan dengan fatwa DSN MUI. Terus pengelolaan dana juga itu diperhatikan. Dan kemudian ada yang namanya orientasi bank, mengedepankan kemakmuran atau kemaslahatan umatnya, tidak hanya berpatokan kepada duniawinya. Dan perbankan syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, dan perbankan syariah ini menilai uang ini hanya sebagai peningkatan ekonominya, bukan komoditas. Dan kemudian sedangkan perbankan konvensional ini merupakan bank yang dimana sistem bekerjanya atau lembaganya itu sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kemudian bank konvensional ini memiliki sistem bunga yang dimana apabila nasabah melakukan pembiayaan atau peminjaman kredit, maka akan terdapat anggunan apabila tidak terbayarkan. Dan kemudian bank konvensional menilai mata uang ini sebagai komoditas atau nilai realnya yang dapat melampaui. Dan kemudian ada orientasi bank konvensional ini mendapatkan profit oriented, dan sedangkan perbedaan bank dan non bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan jasa, menghimpun dana, pembayaran, dan peredaran yang serta pemberian kredit. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank itu kerugian yang fungsinya dasarnya sebagai pengumpulan dan penyalur dana. Dan kemudian ada yang namanya konsep lembaga keuangan syariah non-bank atau disebut dengan BMT. BMT itu merupakan lembaga keuangan mikro yang menghimpun dana dari anggota dan kemudian menyalurkan kepada anggota untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan kemudian ada reksadana syariah, adalah wadah pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi. Jadi di reksadana syariah ini isinya yaitu adalah investor yang akan menanamkan sebuah investasinya. Kemudian ada namanya asuransi syariah. Biasanya seiring disebut takaful, yang berarti sering memiliki resiko antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya. Asuransi syariah ini biasanya untuk orang-orang yang pegawai, dia mengasuransikan, dan asuransi ini juga menggunakan. Kemudian ada namanya penggadaian syariah. Penggadaian syariah ini sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwasanya gadai itu biasanya disebut dengan rahan, yang artinya tetap dan lama, yang dijadikan sebagai pembayaran. Kemudian ada pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini seluruh mekanisme kegiatannya mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangan yang sesuai dengan syarat.
Dan kemudian ada pasar uang syariah. Pasar uang syariah ini pasar yang dimana perdagangannya akan adalah surat-surat berharga syariah dengan menggunakan jangka waktu yang pendek. Kemudian ada yang namanya dana pensiun syariah, merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dihasilkan oleh memberikan kesejahteraan kepada karyawan atau perusahaan terutama yang telah pensiun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.